tertolol sedunia. Wow, Saroni. Catat nih, orang yang Ya, cuma saya mental catat. bilang bubarin DPR, itulah orang tolol sedunia. Wow. Padahal mantan dua presiden Indonesia, ya, almarhum Gus Dur dan almarhum Bung Karno, jadi tidak setuju dengan DPR dan mau membubarkan DPR. Terus ada yang statement kalau orang yang mau membubarkan DPR itu adalah orang yang tolol. Di mana menurut kalian? Ini. Kepada yang bersalah. Inilah dua presiden Indonesia yang berani membubarkan DPR Ya. karena dirasa tidak ada gunanya. Nah, Pertama, Presiden Soekarno. Setelah Ya. pemilihan umum pada tahun 1955, setelah 4 tahunnya, Soekarno langsung membubarkan konstituante Wow. dengan menerbitkan dekret presiden pada tahun 1959. Wow. Pembubaran konstituante ini kemudian disusul dengan pembubaran DPR. Nah, Yang kedua, siapa Saroni. kalau bukan presiden yang trik kita kala itu, yakni Presiden Gus Dur. Tahun 2001, Gus Dur langsung mengeluarkan dekret pembubaran DPR. Namun, dekret tersebut kemudian ditentang oleh sejumlah pihak, dua di antaranya Wapres Ya, RI, ya. itu Megawati Soekarno Putri dan Amin Rais selaku Ketua MPR RI. Bahkan Amin Rais sampai turun langsung mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk memboikot isi dekret tersebut. Akibatnya kerusuhan di mana-mana dan Gus Dur dilengsarkan dari jabatannya sebagai presiden. Kemudian majulah Wapres Ibu Megawati Soekarno Putri sebagai presiden untuk menggantikan Gus Dur. Pertanyaannya, jika DPR dibubarkan, lalu siapa nanti yang akan menghabiskan uang rakyat? enggak ada siapa yang mau menghabiskan uang rakyat. Bapak Saroni yang terhormat, jangan langsung pukul rata. Bapak berstatement orang yang mau membubarkan DPR itu adalah orang yang tolol. Bahkan di sini ada dua mantan presiden RI, ya, almarhum Gus Dur, almarhum Bung Karno. Dia pernah mau membubarkan DPR. Lantas, apakah Gus Dur dan Bung Karno itu termasuk orang yang apa yang dimaksud Bapak Saroni? Oh, lol. Gak mungkin seorang presiden. Tolong Bapak dijaga statementnya, dijaga pembicaraannya, karena Bapak itu adalah pemerintahan, Bapak itu adalah pemimpin. Tolong dijaga bicaranya. Yang bijak dikit, Bapak mengeluarkan statement. Sebelum bicara, Bapak pikir-pikir dulu, jangan asal ngomong, jangan langsung bicara seolah-olah kita ini on semua. Jangan jawab ya, tak boleh ya, karena warga masyarakat Indonesia itu banyak, tidak sedikit, bahkan banyak yang tidak setuju dengan kinerja DPR. Jadi masa ya harus orang yang tidak setuju itu dibilang tolong? Dia bilang tidak setuju, dia pengen bubarkan DPR, itu mungkin sudah tidak puas dengan kinerja para DPR. Kalau masyarakat sudah merasa tidak puas dengan kinerja DPR, ya wajarlah masyarakat bilang bubarkan DPR, seruan bubarkan DPR. Karena mereka sudah tidak puas dengan kinerja DPR. Bahkan yang saya pribadi nih ya, saya pribadi ini kecewa karena RUU perampasan aset sampai titik ini tidak pernah disahkan. Seharusnya kalau emang Bapak itu DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, Bapak harusnya cepat-cepat Bapak sahkan RUU perampasan aset itu. Nah, baru di situ kalau RUU perampasan aset itu disahkan, kemungkinan masyarakat yang tidak setuju dengan kinerja DPR itu akan perlahan setuju dengan kinerja para DPR. Karena yang bikin saya pribadi nih, saya kecewa karena RUU perampasan aset dari tahun berapa itu tidak pernah disahkan. Ya wajarlah kita kecewa sama para DPR. Tapi tidak semua DPR itu jelek. Ya, ada juga DPR itu yang baik, bagus, terus cara bicaranya sopan, ramah. Tapi kemungkinan banyak, entahlah, no comment lah. Yaudah guys ya, yang sudah nonton, yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah, semoga kita dilancarkan rezekinya, saya selalu dimudahkan segala urusannya. Amin. Salam hormat, salam merdeka. Bye bye. Assalamualaikum.